Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita awal dimulai dari latar tempat di Amerika, Florida. Di tempat penjara, kita diperlihatkan dengan seorang napi dengan kasus pembunuhannya yang bernama Sierra Six. Di sini dia kedatangan tamu seorang dari agen CIA yang bernama Fritz. Kedatangan Fritz ini adalah untuk menawarkan Six untuk dia bisa bebas dari penjara. Namun dengan syarat yaitu dia harus bekerja di bawah naungan CIA dengan waktu jangka panjang. Six yang tak mau terus-terusan di penjara, dia pun setuju dengan tawaran si Fritz ini. Kemudian, scene saat ini berpindah ke Bangkok, Thailand. Six pun bersama partnernya sedang menjalankan misi di sebuah pesta. Partner Six ini bernama Miranda. Kemudian, Six mulai menjalankan rencananya dari atasannya yang bernama Denny. Mereka berdua pun memantau Six ini dari kejauhan. Kemudian, Six diperintahkan untuk menembak targetnya dari lantai bawah. Dan target Six pun sudah datang ke sana. Six pun langsung bersiap-siap. Saat mau menembak, dia harus menghentikan rencananya itu secara sepihak karena ada seorang anak kecil di dekat si target. Kemudian, alarm kebakaran pun berbunyi. Six pun langsung menjalankan aksinya, menghabisi semua anak buah dari si target. Sampailah si target berhadapan dengan si Six di bawah tempat kembang api. Di sini, si target ini ternyata sudah tahu sosok si Six ini dan dia memberitahu nama dia, yang ternyata adalah Sierra Ford, yang mana itu adalah nama seperti si Six, yaitu Sierra Six. Si Ford ini juga memberitahu kalau dia direkrut dengan orang yang sama, yaitu si Fritz. Kemudian, perduelan pun terjadi. Di sini, Six memenangkan duelnya dengan sangat mudah. Dan di sisa napas terakhirnya, si Ford ini memperingati si Six tentang atasannya saat ini, yaitu si Denny. Dan Six pun disuruh untuk menghabisinya. Kemudian, Ford pun memberikan kalungnya ke si Six. Tak lama dari itu, Miranda pun datang ke sana. Dan dia memberitahu kalau orang yang kita incar tadi adalah seorang Sierra. Dan Six pun langsung pergi dari sana. Kemudian, Six pun membuka isi dari kalung itu sambil teleponan dengan si Denny yang menanyakan apa yang dia dapat dari si target tadi. Ternyata, isi dari kalung itu adalah kartu SD. Kemudian, Six pun tidak memberitahu tentang kartu SD itu dan menanyakan siapa target dia tadi. Si Denny pun tidak memberitahunya dan Six langsung mematikan telepon itu. Kemudian, Six ini pun membeli jaket orang yang lewat di hadapannya. Dan Six pun langsung datang ke sebuah warnet untuk mengetahui apa isi dari kartu SD itu. Namun, saat dibuka, ternyata file di dalam itu telah dienskripsi atau diberi sebuah password. Setelah mengetahui itu, Six pun langsung mempaketkan kartu SD-nya.
dan mengirim paketnya ke sebuah tempat dengan menggunakan topeng. Kemudian Six pun tak lupa menelpon si Fritz, yang mana saat ini Fritz ini sudah pensiun dari pekerjaannya, dan menanyakan tentang Sierra 4, dan semua itu adalah benar. 4 ini adalah anggota dari Sierra. Six pun langsung memberitahu Fritz untuk berhati-hati, karena saat ini dia memiliki sebuah rahasia dari si Danny. Fritz pun menyuruh Six untuk ke lapangan udara terdekat di sana, karena orang suruhan Fritz ini akan menjemputnya. China. Where are you? Bangkok. There's an air. Got it. Kemudian di tempat si Danny, dia pun menjadi panik karena bukti kejahatan dia saat ini ada di tangan si Six. Dan dia berencana meminta bantuan seseorang yang bernama Lloyd. Scene pun kemudian berpindah ke kota Monaco, yang mana saat ini ada seseorang yang sedang menginterogasi di sana. That's Arthur Schopenhauer. It's a German. Dan tak lama dari itu, dia mendapatkan telepon dari si Danny. Ternyata orang itu adalah si Lloyd. Lloyd pun diperintahkan untuk mengambil barang bukti di tangan si Six dan menghabisi si Six ini. Lloyd pun yang sudah ahli, dia pun menanyakan seseorang yang dekat dengan si Six ini. Di tempat landasan pesawat, Six ini sudah sampai di sana dan langsung meminta tumpangan. Kemudian, di tempat pemakaman si Fritz, dia kedatangan tamu yaitu si Lloyd. Lloyd pun langsung menunjukkan foto keponakan si Fritz ini yang sedang dia sandra. Fritz yang tak punya pilihan lain, dia pun mengikuti semua perintah si Lloyd ini. Kemudian di pesawat, orang dari suruhan si Fritz ini malah disuruh untuk menghabisi si Six ini, yang mana itu semua diperintahkan oleh si Lloyd. Mereka di pesawat pun mencoba menghabisi si Six ini yang sedang tidur. Namun, Six ini ternyata mendengar percakapannya tadi, dan pergelutan pun terjadi. Keadaan pesawat pun menjadi kacau karena pergelutan mereka di sana. Pesawat pun sudah hancur. Six ini pun langsung jatuh dari sana tanpa parasut. Untunglah si Six ini melihat seseorang yang membawa parasut di sana. Dia pun langsung menghajar orang itu sambil menebeng parasutnya. Dan pada akhirnya si Six ini selamat dari kejadian tadi. Dan saat ini dia berada di Turki. Dan langsung menelpon si Fritz ini menanyakan apa maksud semua ini. Fritz pun langsung menjawab dengan jujur kalau keponakannya saat ini sedang disandra oleh si Lloyd. Dan di sini si Lloyd memberitahu si Fritz kalau saat ini Six tidak akan bisa hidup tenang karena dia sudah menyewa pembunuh bayaran di seluruh penjuru dunia. I can kill anybody. Maybe not anybody. Every safe house he's ever stayed in. I'll unearth every man or woman he's... Di tempat si Six, dia sedang makan dengan tali sepatu yang diikat ke pintu di sebuah kereta. Dan scene pun berpindah pada 2 tahun yang lalu, yang mana si Six ini mendapatkan tugas yaitu menjaga keponakan dari si Fritz ini, yang bernama Claire. Claire ini pun anak yatim piatu dan memiliki kelainan pada jantungnya saat lahir. Dan saat ini, dia dipasangkan sebuah alat pemacu jantung. Dan keesokan harinya, Six ini berkenalan dengan Claire dan memiliki hubungan yang baik layaknya seorang keluarga. Nice to meet you. Is that a secure phone? Oh, they're lovely. I like to walk in circles and stare. Namun, pada malam harinya, Six ini kedapatan Claire yang penyakitnya kambuh. She's stabilized. Tell Donald there was a program. Dia pun langsung membawa Claire ini ke rumah sakit. Untunglah, Claire ini baik-baik saja. Maybe that kind of makes us family. Kemudian, Six ini kedatangan musuh yang mencoba masuk ke dalam.
Six pun langsung menghabisi musuh itu dengan senyap. Dan tak lama dari itu, Yeah, broke a ball. dan Six pun menangani Claire ini. Dengan santainya, dia pun mengucap tenang, semuanya akan aman. Scene pun berpindah lagi pada masa kini di kota Vienna. Six yang sudah sampai di sana, dia pun langsung bergegas pergi ke tempat rahasia pembuatan paspor ilegal yang berkedokan tempat pencucian baju. Di sana, Six pun meminta dibuatkan paspor dan juga meminta untuk melacak lokasi alat pemacu jantung milik si Claire ini. Body and beaten is the kind of look you're going for. Saat Six ini sedang mencuci bajunya, kita diperlihatkan bekas luka sundutan rokok, yang mana itu berasal dari ulah ayahnya si Six ini pada saat kecil. Kemudian, orang itu pun sudah mendapatkan lokasinya, dan si Six pun langsung mencatat lokasinya. Setelah itu, sesi foto pun dimulai. Six pun disuruh terus maju ke depan, dan tiba-tiba The desired response is emotion. Six malah masuk ke sebuah jebakan, yang mana saat ini ternyata Six sudah mendapatkan buronan dengan harga 50 juta dolar. Six pun akhirnya terjebak di dalam sana. Kemudian di kota Berlin, Danny ini sedang menanyai si Miranda tentang si Six ini. Dan di sini Miranda terus membela si Six, dan si Miranda pun menjelaskan kalau dia bertemu si Six baru saja di Bangkok, dan dia tidak tahu banyak tentang si Six. Kemudian di tempat si Six, dia sedang merencanakan sesuatu dari alat seadanya yang ia bawa. Exchange for a lifelong commitment to the agency. Dan di tempat si Lloyd, dia diberitahu bawahannya kalau si Six ini sudah ditemukan, dan mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Kita balik lagi ke tempat si Danny. Dia mendapatkan pesan kalau si Six ini sudah ditemukan. Dan Miranda pun melihat isi pesan itu dari pantulan kacamata si Danny. Kemudian dia pun langsung pergi dari sana. Dan di tempat si Six, ternyata tempat dia sudah dipenuhi dengan air. Dan Six pun menyiapkan sesuatu. Lalu Lloyd dan pasukannya pun sudah sampai di TKP. Namun saat dia menanyakan keberadaan si Six ini, orang itu malah menanyakan bayarannya dulu. Dan Lloyd pun dengan gampangnya langsung menembak orang itu hingga tewas. My money. Pasukan Lloyd pun sudah menemukan keberadaan si Six ini. Dan saat dilihat, Six pun langsung menghajar orang di sana. Dan bertemulah dengan si Lloyd. Namun It's the trash stash. It leans. Six pun langsung kabur dari sana. Dan saat turun, dia malah ditembak dari belakang oleh si Lloyd. Dan untunglah ada si Miranda yang kesana menolong si Six. Kemudian si Six ini langsung ditodong oleh si Miranda dan disuruh ikut dengannya. Kemudian di markas CIA, Freeze ini akhirnya bertemu dengan Claire. Di dalam mobil, Miranda ini mau pertanggungjawaban dari si Six ini. Karena Six, dia saat ini diberhentikan tugasnya, serta menanyakan apa isi dari kartu SD itu. Six pun memberitahu kalau kartu SD itu saat ini ada di seseorang mantan CIA di kota Praha. Di markas, Lloyd ini diberitahu rekaman CCTV kalau ada seseorang yang mengirimkan sebuah paket ke Praha.
Lloyd pun setelah mengetahui itu, dia pun langsung menunjukkan keahliannya itu, yaitu menginterogasi si Fritz dengan siksaannya. Yang mana Lloyd ini menanyakan ada siapa di Praha, sambil menyungkil kukunya si Fritz ini. Karena si Fritz ini udah sepuh kayak ginian, dia pun gak mempan dengan metode ini. Dan si Lloyd memiliki rencana untuk membawa Claire ke sana. Scene pun berpindah ke Praha. Di sana kita diperlihatkan dengan nenek-nenek yang lagi nikmatin masa pensiunnya. Tak lama dari itu, dia kedatangan tamu yaitu Miranda dan juga si Six. Saat di dalam, dia pun langsung menunjukkan hasil file yang sudah dia bobol passwordnya. Dan di dalam ternyata adalah bukti kebusukan dari si Danny ini, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pengeboman, dan semuanya tanpa izin. Dan dia pun menjelaskan bagaimana alurnya, yang mana For ini seorang yang licik. Dia mendapatkan semua bukti-buktinya lalu menjualnya. Karena itulah si Danny ini menyuruh si Six untuk menghabisinya. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Six pun berencana untuk menyelamatkan si Claire. Dan Six pun diberi sebuah mobil tempur anti peluru. Dan tak lama dari itu, Do not underestimate this target. mereka semua pun diserang dari luar. Six pun langsung kabur dari sana dengan melewati ruangan bawah tanah. Namun di sini si Mbak Ae malah mutusin buat bundir di sana. Di luar, Six ini malah kegep sama pihak polisi. Six pun langsung mengajar polisi di sana dan langsung kabur. Namun dan dia pun tertangkap serta langsung diborgol di bangku taman di sana. Six yang mengetahui kalau bakal ada musuh yang ke sana, dia pun langsung mengambil pistol polisi dan menembakkannya ke atas agar semua orang di sana pada kabur. Dan benar saja, orang suruhan Lloyd ini datang ke sana. Dan pertempuran pun terjadi antara pihak polisi dan juga pihak si Lloyd. Sedangkan si Six ini mencoba mengambil pistol yang ada di bawah bangku untuk dia berjaga-jaga. Dan benar saja, ada yang sedang mengincar si Six ini. Dia pun akhirnya berhasil lolos dari borgol itu dengan pistolnya. Six pun kabur ke dalam sebuah kereta dan langsung diserang dari sana. Miranda dengan mobilnya, dia pun mencoba membantu si Six ini. Dan pertempuran pun terjadi. Sampailah kereta itu keluar dari jalurnya dan langsung menabrak gedung di sana. Untunglah, si Six ini berhasil selamat dengan meloncat ke mobil si Miranda. Dan semua pasukan yang dikirim si Lloyd ini berhasil dikalahkan oleh si Six seorang diri. Kemudian dengan ambisinya, si Lloyd ini menyuruh temannya yang bernama Lone Wolf untuk beraksi. Kemudian pada malam harinya di rumah sakit, si Six dan juga Miranda menyamar sebagai korban dan langsung mengambil ID card karyawan di sana. Namun di luar ternyata Lone Wolf ini sudah datang ke rumah sakit. Di dalam ruangan, Six ini sedang mencari alamat dari si Claire ini. Namun tiba-tiba pertempuran 2 versus 1 pun terjadi. Go.
pada akhirnya, karena si Six dan Miranda ini masih banyak luka bekas pertempuran tadi siang, mereka berdua pun kecolongan. Yang mana si Lone Wolf ini berhasil kabur membawa kartu SD-nya. Six dan Miranda pun bergegas mengejarnya. Dan si Miranda meminta senjata ke si Six. Namun, Six malah mengasih senjata ini tanpa peluru. Dan Miranda yang gak tahu itu pun malah langsung pergi mengejar si Lone Wolf ini. Saat Miranda ini menembak, mereka berdua pun berdebat singkat tentang peluru. The shells were coming, okay? Huh? The shells were weapon, okay? Are you coming? Kemudian di klinik anjing, Six pun sedang membersihkan lukanya. Di sini Miranda yang kepo, dia pun menanyakan kenapa Six ini bisa masuk penjara. Six pun menjelaskan semua itu karena ayahnya yang menganggap dirinya sangat jantan. Dan karena itulah dia mendidik si Six dan saudaranya secara keras. Hinggalah suatu kejadian yang mana ayahnya Six ini menjadi sangat keras ke saudaranya. Dan Six pun hanya memiliki dua pilihan, yaitu ayahnya atau saudaranya. Dan Six pun menghabisi ayahnya. Karena itulah dia masuk penjara. Kemudian di markas CIA, Lone Wolf ini datang ke sana dengan membawa pesanan dari si Lloyd ini. Sedangkan di luar, Six ini datang menyerahkan diri. Dan tiba-tiba mereka berdua pun bersiap-siap untuk menyerang. Dan di dalam markas, mereka semua menyadari kalau ada pasukan yang hilang. Tak lama dari itu, listrik di sana pun mati. Dan mereka semua pun mendapatkan hadiah helikopter jatuh. Pertempuran pun dimulai. Miranda pun mulai ngeras ke dalam sana. Sedangkan di kamar Claire, mereka kedatangan si Six. Mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Di luar, Miranda dengan basokannya, dia pun menghancurkan ruangan pusat di sana. Six yang sedang di atas pun dikejutkan oleh tembakan musuh. Dan sayangnya si Fritz ini terkena tembakan. Dan dia menyuruh Six pergi bersama Claire. Put your hand up. Put some pressure. Get the damn gun out. Give me the damn gun. Shut up. I need to... Mereka berdua pun nyembur ke danau. Sedangkan si Fritz ini berniat bunuh diri dengan menjebak sebuah bom. Kemudian di tempat Miranda, dia pun harus berhadapan dengan Lone Wolf. Dan perduelan pun terjadi. Lone Wolf karena dia tidak mendapatkan uangnya, dia pun akhirnya mengembalikan kartu SD itu ke si Miranda. Dan di tempat si Six, dia kedatangan si Lloyd. Dan karena si Claire ini masih polos, dia pun malah disandra sama si Lloyd ini. Dan dibawa ke sebuah tempat labirin. Six pun mencari mereka di sana. Kemudian mereka semua pun bertemu di tengah-tengah labirin itu. Sedangkan si Miranda memantau si Six ini dari kejauhan dengan sniper. Mereka berdua pun memutuskan buat duel tangan kosong. Dan perduelan pun terjadi. Dan di akhir, secara mengejutkan, si Lloyd ini malah ditembak oleh temannya. Karena menurut dia, si Lloyd ini toksik dalam bekerja. Dan ternyata, Danny, Lloyd, dan si Susan ini adalah teman dari saat ngampus di Harvard. Di sini, Susan menawarkan kalau si Lloyd ini akan dikambing hitamkan. Dan si Claire akan dijamin hidupnya.
jika Six ini menuruti semua perintahnya. Dan si Six akan dipenjara, namun kalau dia berkelakuan baik, dia akan dibebaskan. Six pun menyetujui tawaran itu. Kemudian, scene pun berpindah ke Washington, Amerika. Pada 2 minggu ke depan, Six saat ini sedang dalam perawatan. Kemudian, si Miranda, dia mengikuti rapat bersama si Danny untuk memberikan kesaksiannya. Sedangkan si Claire ini ada di Virginia sedang dijaga ketat. Kemudian, kita kembali ke tempat si Danny. Yang ternyata si Danny ini tidak mengetahui kejadian sebenarnya tentang kematian si Lloyd ini. Mereka pun sedang ingin mengecek keadaan si Six di penjara. Namun saat tiba, penjaga di sana ternyata sudah diratakan oleh si Six. Di tempat si Claire, dia kedapatan kaset yang menyuruhnya untuk menyetel musik itu dengan keras. Dan dengan musik itu, Six pun meratakan penjaga di sana dengan kecenya. Dan menyelamatkan si Claire ini. Kemudian cerita pun selesai.